Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini hari yang istimewa, hari Jumat Agung, tanggal 15 April tahun 2022. Kita boleh berjumpa lagi dalam kebaktian di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saya menyapa kita semua selamat merayakan hari Jumat Agung. Kita menyadari bahwa kehidupan yang kita boleh alami sampai hari ini semua semata-mata hanya kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, hari ini saya ambil judul tema khotbah, apa yang tadi juga dalam doa saya, harga yang mahal. Judulnya harga yang mahal. Pemberitaan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini diambil dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan 11. Bagi Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, saya jemput sekali lagi kita untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 11. Kita akan baca bergantian. Saya akan lebih dahulu baca, nanti Bapak Ibu bergantian kita baca ya. Roma 5 ayat 8 sampai dengan 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, ketika pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin, silakan duduk. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, kematian Kristus di kayu salib adalah kematian yang berharga, sangat mahal. Dan sangat mahal ini tidak bisa diukur dengan nilai berapapun juga, saudara-saudara. Rasul Petrus pernah menulis bahwa kita sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, ya, tidak ternilai. Bapak Ibu punya kendaraan, Bapak Ibu punya mobil, punya rumah, punya handphone, punya emas, ada nilainya. Pakaian yang kita pakai ada nilainya, emas yang kita kenakan ada nilainya. Tapi keselamatan di dalam Yesus tidak ada nilainya, karena nilainya adalah nilai yang sangat tinggi, yang tidak pernah bisa dihitung. Ya, itulah sebabnya hari ini, dalam hari yang indah, hari yang spesial ini, tema khotbah ini saya ambil judul harga yang mahal. Saudara, Dia harus mati agar saya dan saudara, umat manusia, diselamatkan dari murka Allah. Mengapa Allah begitu murka? Mengapa Allah sampai marah? Allah marah karena dosa. Allah marah karena manusia pertama, Adam dan Hawa, tidak dengar-dengar. Manusia pertama, bapa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak taat akan perintah Allah, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Nah, saudaraku, kita tidak perlu lagi meragukan kasih Tuhan. Haleluya. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Manusia harus sadar bahwa menyia-nyiakan kematian Kristus adalah sesuatu yang sangat merugikan. Sangat merugikan. Mungkin kita pernah ditipu oleh orang. Mungkin pernah kita disakiti oleh orang. Mungkin kita pernah kecewa dengan seseorang. Tetapi dari tempat ini saya mau berkata kepada kita semua, jangan engkau pernah mengecewakan apa yang pernah
Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Haleluya, saudaraku. Dan ini berkaitan dengan keimanan kita, keyakinan kita bahwa keselamatan hanya kita bisa peroleh di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku, pada hari ini, saudaraku, saya akan mengajak kita semua untuk melihat 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, berdasarkan dari pemberitaan dalam kitab Roma. Saudara, kasih Allah Bapa yang maha besar, ya, ingat, dalam kemurkaannya, dalam amarahnya, Allah tetap memiliki sifat maha kasih. Ya, kasih Allah yang maha besar, kasih Allah Bapa di surga yang maha besar, dan kerelaan anaknya yang sulung adalah bukti betapa cinta kasih Tuhan itu sangat besar kepada saya dan kepada kita semua. Haleluya, saudara. Saya ulangi, kasih Allah yang maha besar dan kerelaan anaknya yang sulung bertemulah di Bukit Golgota. Itulah lambang salib. Itu adalah bukti betapa cinta kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, ada orang sampai menangis kehilangan orang yang dicintainya. Bisa menangis berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Tapi apakah dia menangisi kalau Tuhan meninggalkan dia? Ingat, saudara-saudaraku, Yesus pernah berkata kepada wanita-wanita yang ada di Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Artinya apa, saudaraku? Yesus sudah melakukan bagian dia. Sekarang bagian kita menangisi diri kita. Apakah hidup saya ini atau apakah hidup kita ini berkenan di hadapan Bapa di surga? Haleluya, saudaraku. Kita tidak boleh terlena dengan kenyamanan apapun yang kita terima. Ingat, berkat yang Tuhan sudah berikan dan akan tetap selalu Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Itu selain menunjukkan pemeliharaan Tuhan, tapi juga memberikan konsekuensi tanggung jawab di sana. Apa? Supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Haleluya. Nah, saudaraku, harga yang sangat mahal itu ditebus oleh sosok yang sangat istimewa ini, Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia rela mati di Bukit Golgota. Harga yang sangat mahal itu rela Yesus tebus demi saya dan saudara. Nah, saudaraku, mari sekali lagi kita melihat apa yang ditulis dalam kitab Roma ini. Ada 3 hal yang dihasilkan dari harga yang sangat mahal itu, yaitu pengorbanan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, saudaraku, tolong dibacakan ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Ada 3 hal yang sangat indah, yang sangat mulia, yang bernilai kekal, yang dihasilkan dari harga yang sangat mahal itu. Tolong dibaca yang pertama, ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Yang pertama, saudara, catat ini, kita dibenarkan. Apa? Ayo kita ulangi satu-satu. 1, 2, 3. Kita dibenarkan. Artinya, dulu kita ini salah. Dulu kita ini dalam keadaan yang berdosa. Tapi melalui kasih Allah dan kerelaan Yesus Kristus mati di kayu salib, maka kita dibenarkan. Saudara pikir hal mudah itu?
Tidak, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya tadi berkata, ini harga yang sangat mahal. Konsep keselamatan dalam kekristenan itu tidak bisa ditawar. Pengorbanan. Dan Allah Bapa menyukai ini. Bayangannya sudah terlihat sejak perjanjian lama. Umat Israel kalau berdosa harus mempersembahkan korban hewan. Itu bayangan dari keselamatan dalam perjanjian baru. Untuk seterusnya sampai selama-lamanya, yaitu darah Yesus. Dulu kita sama. Kita dibenarkan. Saya tidak bisa membayangkan saudara-saudara cara yang kalau saya mengatakan ini cara yang tidak terfikirkan oleh siapapun juga saudara-saudara. Tetapi inilah yang disukai oleh Bapa di surga. Sehingga dari cara ini, harga yang sangat mahal ini menghasilkan satu, kita dibenarkan dari keadaan berdosa, kemudian kita dibenarkan. Nanti akan ada tiga, saudara. Yang pertama kita dibenarkan, yang kedua yang ketiga akan ada. Tapi nanti setelah itu saya akhiri dengan satu sikap setelah kita mengalami tiga hal ini, apa sikap kita? Kemudian yang pertama kita dibenarkan, ya. Jadi ingat saudara ya, bukan manusia yang membenarkan diri kita, tapi kematian Tuhan yang membenarkan kita. Ya, tanam itu baik-baik, ini harga mati. Yang kedua, tolong dibaca kembali ayat yang ke-9. Ayat 9 saja. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Akan apa? Tadi diselamatkan dari murka. Yang pertama kita dibenarkan. Ini yang dihasilkan dari harga yang sama mahal ini. Satu, kita dibenarkan. Yang kedua, kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Haleluya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Saudara pasti pernah banyak kesaksian. Ada kesaksian. Saudara selamat dari kecelakaan. Saudara selamat dari maut. Saudara selamat dari hal-hal yang bisa merenggut nyawa saudara. Pasti ada. Pernah mengalami hal itu. Pasti pernah mendengar. Tapi kalau diselamatkan dari api kekal, masuk ke tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, itu hanya bisa dikerjakan oleh satu sosok ini yang memang di atas Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Itu yang kedua. Kita diselamatkan dari murka Allah. Yang ketiga, kita akan lihat apa yang ketiga. Setelah itu saya akan kunci dan tutup dengan tiga hal. Setelah kita mengalami ini harus kita sadari dan kita lakukan. Yang ketiga, tolong pada dibaca ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan amin. Yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah. Katakan amin. Amin. Yang pertama kita dibenarkan, yang kedua kita diselamatkan, yang ketiga kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah tiga hal yang dihasilkan dari harga yang sangat mahal itu, yaitu kematian Tuhan di atas kayu salib. Tiga hal ini bernilai sangat indah, mulia, dan bernilai kekal. Amin. Kata diperdamaikan dengan Allah ini menunjukkan bahwa kita dulu adalah seteru Allah. Seteru itu adalah musuh Allah. Yang tadi di awal saya katakan, sejak bapak nenek moyang kita diusir dari Taman Eden, sebetulnya sejak itu ada satu jarak yang sangat jauh. Ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Haleluya, saudaraku. Amin. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak David, apakah Bapak tidak akan sakit hati kalau anak Bapak melakukan kesalahan yang sudah diperingatkan supaya jangan dilakukan? Pasti ada satu hati dan kecewa. Iya kan? Iya. Ya. Itulah yang dialami oleh Allah Bapa di surga. Sehingga dia murka. Sehingga kita menjadi seterunya, menjadi musuhnya.
Atau dengan kata lain, kita jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Nah, saudara-saudaraku, 3 hal yang bernilai rohani dan kekal ini. Kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Harus membuka hatimu dan pikiranmu supaya kita menjadi 3 hal ini. Apa itu? Setelah kita menyadari bahwa kita hidup ini cuma karena dibenarkan, kita diselamatkan dari muka Allah, dan kita diperdamaikan dengan Allah, maka 3 hal ini harus membuka hati dan pikiran kita untuk kita menjadi yang pertama, hamba kebenaran. Haleluya. Tolong dibaca Roma 6 ayat yang ke-17. Yang pertama, setelah kita mengalami 3 hal yang indah dan bernilai kekal ini, engkau harus menjadi hamba kebenaran. Saya juga. Roma 6 ayat 17. Tolong dibaca. Roma 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Tidak. Dahulu memang kamu hamba dosa, Iya. tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada Ayat 18-nya. kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Dulu kita hamba dosa, saudaraku. Ayat ini berkata, ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Ada tanda seru, saudara. Hidup orang percaya tidak boleh lepas dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih. Praise the Lord, thank you Jesus. Jangan pernah. Harus keluar terus dari hatimu setiap saat bangun tidur. Ya, yang tadi sudah dikatakan setiap waktu sembahyang, terima kasih Tuhan, aku masih boleh mengalami anugerah-Mu. Saudara baca baik-baik. Konsekuensi yang pertama, kita harus menjadi hamba kebenaran. Amin. Jangan hidup dalam dosa. Apa itu hidup dalam dosa? Hidup dalam perlawanan kepada Allah. Wahai saudara-saudara, saya tahu hidup ini berat, godaan banyak. Tadi saya sudah katakan, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, yang ada dalam ruangan ini sudah bekerja. Pak David, Ingrid bekerja, bertemu bersama, bekerja dengan orang-orang yang secara iman berbeda, secara pandangan dan prinsip berbeda. Tapi ingat, ada maksud Tuhan di sana. Kamu harus tetap jadi hamba kebenaran. Jangan terseret, jangan terbawa dengan sikap dan pola laku hidup mereka. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kebenaran adalah kebenaran. Dia tidak bisa dibayar dengan apapun. Dia hanya bisa dibayar oleh pengorbanan Tuhan. Dulu kita ini hamba dosa, saudara. Wah, saudara, perhatikan kalimat dari Paulus ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dahulu kamu memang hamba dosa. Bayangkan, saudara-saudara. Bayangkan. Ada teman saya sampai buat statusnya. Dia bilang begini, adalah gambar salib. Dia cuma tulis begini, kalau tanpa ini habislah kita. Dia bilang begitu. Salib, kalau tanpa ini habislah kita. Benar, saudara-saudara. Ya. Jadi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Perbuatan baik itu akan menyertai kita setelah kita diselamatkan. Amin. Kenapa kita harus berbaik? Tanda kita mengucap syukur kepada Allah. Karena kita apa? Dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Haleluya. Saya heran kalau ada orang Kristen, Bapak Ibu, maaf yang menonton video khotbah ini, ya, Anda sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tapi hidupmu masih pelit, masih dendam, masih benci, masih punya iri hati, punya keinginan lagi. Dipertanyakan dulu, apakah kau sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Apakah itu hanya sekedar seremonial, pengakuan mulut saja, tapi hatimu tidak bertobat, tidak percaya kepada Dia? Iya kan? Dulu itu kan perbuatan hamba dosa semua, iri hati, kebencian, fitnah, dengki. Bacalah firman Tuhan. Apakah Allah suka dengan perbuatan seperti itu? Pasti tidak suka. Korupsi, tidak jujur dalam hidup, ingin cepat kaya, mengambil milik orang lain, mencuri, merampok. Kita tidak di situ.
area kita adalah area yang mau menyenangkan hati Bapa. Walaupun engkau ditempatkan di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Kristus, tapi itulah tantangan imanmu. Haleluya. Amin. Supaya engkau menunjukkan kepada dunia bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Aku telah dimerdekakan dari dosa. Tidak ada hal yang indah kalau kita bisa dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin gajimu kecil, Mas. Ya. Mungkin apa yang kau terima dari pekerjaanmu belum seberapa. Syukuri itu. Kata firman Tuhan apa? Tetap syukurlah kepada Allah. Amin. Amin. Yang tadi saya pesan, doa dan kerja keras, ya kan? Pasti akan engkau kecap kebaikan Tuhan. Aduh, terlalu kecil bagi Tuhan, nak. Terlalu kecil Bapak Ibu. Kalau dia sudah serahkan anaknya, aduh, apalagi hidup kita. Amin. Haleluya. Apalagi sih? Ya, itu yang pertama. Konsekuensi harus jadi hamba kebenaran. Yang kedua, 3 hal yang bernilai kekal tadi, kita dibenarkan, diselamatkan, dinikmati oleh Allah, harus membuka hati dan pikiran kita untuk satu, menjadi hamba kebenaran ya. Yang kedua, nah ini, perhatikan, tolong dibaca, Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Saya juga nanti akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia secara pribadi. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Perhatikan, dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari dipakai tulisan begini. Allah mengasihi kalian, ayat 89. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai Allah. Jadi lagunya apa? Oleh karena kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Saudara, yang kedua, buka hati dan pikiran supaya kita menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur dan tidak sombong. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya bersyukur saudara-saudara yang sudah diberkati secara finansial, saudara tetap punya hati. Wah, terima kasih Tuhan. Tidak sombong dan tidak lupa ini. Tetap ingat kepada Tuhan. Tetap selalu memandang kepada Tuhan. Ya. Tetap melihat kesusahan orang lain. Tetap melihat penderitaan orang lain. Tetap melihat ada orang yang mungkin sedang susah dalam hidupnya. Engkau mau berbagi. Itulah menjadi pribadi yang kau mengucap syukur. Amin. Dan tidak sombong. Tadi saya mengajarkan kepada anak kami seperti memulai ibadah. Jangan jadi orang pelit. Jangan jadi orang kikir. Ya, kalau kau melihat orang lain yang perlu kau tolonglah dengan apa yang ada mau. Engkau melihat Yesus bukan hartanya yang besar, tapi nyawanya yang besar. Haleluya. Amin. Jadi yang kedua, saudaraku, konsekuensi dari kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan kita diperdamaikan dengan Allah, harus kita menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur dan tidak sombong. Amin. Amin. Tetap sadar bahwa hidup ini cuma punya Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, yang kedua itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, kalau yang dibenarkan, kita dibenarkan, maka kita harus jadi hamba kebenaran. Betul? Kalau kita diselamatkan, maka kita menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur karena kita Efesus tadi dan tidak sombong. Kalau yang ketiga tadi kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita yang ketiga. Apa itu? Tolong dibaca sebagai ayat terakhir, Matius 5 ayat 19. Matius pasal 5 ayat 19.
Matius pasal Matius 5 5 ayat 19. ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya. Matius 5 ayat 9 maksud saya, maaf. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9. Iya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Katakan amin. Setelah kita dibenarkan, kita menjadi hamba kebenaran. Amin, saudaraku. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur dan tidak sombong. Dan setelah kita diperdamaikan dengan Allah, jarak kita menjadi dekat dengan Tuhan, kita bisa memanggil Dia Bapa seperti lagu tadi. Maka yang ketiga, kita harus menjadi orang yang membawa damai. Amin. Sehingga kita pantas layak disebut anak-anak Allah. Haleluya, saudaraku. Saudara lihat, orang sekarang banyak termakan oleh isu hoax, ya, kebohongan di sana sini, ya, sehingga orang gampang menyerang orang lain, gampang memfitnah orang lain dan membenci orang. Saudara, dalam khotbah di Bukit, ayat ke-9 ini berkata, berbahagialah orang yang membuat damai karena engkau disebut anak-anak. Dimanapun engkau berada, jangan bawa kekacauan, bawa kedamaian. Amin. Engkau harus menjadi apa yang memberikan solusi, bukan troublemaker, ya, betul ya, saya pakai istilahnya. Jangan jadi orang yang troublemaker, membuat kesulitan, tapi engkau menjadi orang yang apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Menjadi pemecah apa? Problem solver. Problem solver. Kira-kira, saya nggak lupa ya. Maaf. Ya. Kedamaian, bawa kedamaian. Itu yang tadi saya katakan. Dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, sekalipun kau berada di lingkungan yang tidak percaya pada Yesus, bukan halangan bagi engkau membuat damai. Amin. Haleluya. Sehingga Bapa di surga senang, anakku membawa damai. Bagilah damai. Amin. Saudara, setelah kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anak yang tunggal, kalau hari ini ada orang yang masih membawa kabar bohong, masih suka memanas-manasi orang, apalagi jadi provokator, engkau harus bertobat. Di sini tidak ada, ya. Tapi saya berharap yang menonton video khotbah ini juga kita membuka hati kita. Jangan jadi provokator, jangan membawa berita palsu dalam hidup ini. Bawalah berita kebenaran. Amin. Jujur, katakan jujur, saudara-saudara. Amin. Jangan menyembunyikan kebenaran. Ya, kebenaran harus diperkatakan. Kebenaran harus melekat erat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang memang patut dan pantas mendapat julukan engkau anak-anak Allah. Haleluya, saudaraku. Tentu bagi engkau yang memiliki anak, pasti engkau bahagia, senang melihat anakmu di mana saja dia berada, dengan siapa saja dia berteman. Dia justru menjadi berkat, menjadi terang, membawa apa tadi, memecahkan masalah, bukan menjadi kesulitan di tengah-tengah orang lain. Haleluya. Itu yang Yesus mau dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Dia sudah kerjakan segala-galanya. Kalau kita membaca Injil, saya berterima kasih saudara-saudara. Aduh, yang memikul salib sepanjang via Dolorosa menuju ke Kalvari, ke Bukit Golgota. Salib yang berat dengan tubuh yang sudah benar-benar tidak kuat dan mampu lagi. Dia rela mengganggu urusan. Hari ini bawa kedamaian dalam keluarga. Kalau dalam keluarga belum ada kedamaian, biar kita memulai lebih dahulu membawa kedamaian. Saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan pasti akan Tuhan bela. Saya percaya. Saya sudah banyak mengalami hal seperti itu lagi dengan saudara-saudara. Diam adalah satu solusi yang terbaik kalau engkau mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu akibat perbuatan orang lain. Jangan mengkonfirmasi, tapi kita duduk diam, biarlah Allah yang bekerja. Amin. Biarlah Tuhan menyatakan kuasanya.
Ini tips bagi engkau yang mengalami kesulitan karena mungkin difitnah orang, dibenci orang untuk suatu kesalahan yang tidak pernah kau buat. Ya, nantikan waktu Tuhan. Waktu akan membuktikan bahwa orang hidup dengan kepribadian yang sesuai dengan Tuhan pasti akan dibilang Tuhan. Selamat Jumat Agung, saudara-saudara. Ya. Kita rayakan hari kematian Yesus dengan hidup dalam hamba kebenaran. Ya, jangan hidup dalam dosa lagi. Terlalu mahal darah Yesus. Jangan sia-siakan keselamatan. Jaga kesucian hati dan hidupmu, Bapak Ibu, saudaraku, agar waktunya kelak kita sudah dipanggil Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga bagian kita di dunia ini, waktu Yesus berkata, tangisilah dirimu, kita sudah kerjakan. Dan sekarang kita mau berjuang sampai mana, sampai kita menutup mata, kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Selamat Jumat Agung dan merayakan hari kematian Tuhan. Mari semua saya hidup untuk bangkit pagi. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup.